Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bersua dan berjumpa walaupun secara virtual, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala perjumpaan kita ini merupakan perjumpaan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menuju surganya. Kemudian selawat beriringkan salam buat junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah kita bersama, nabi yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, taufik, hidayah, istiqamah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita bersama. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit memaparkan tentang sebuah kitab yang sangat agung, sebuah kitab yang dikenal oleh seluruh masyarakat Islam, yang dikarang oleh imam besar, yaitu oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yang mana kitab Tauhid yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari ini merupakan bagian terakhir daripada bab atau kitab yang dikarang dan diletakkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari. Dan insya Allah kita akan memaparkan profil singkat tentang Imam Bukhari dan juga Sahih Al-Bukhari, yang mana ini adalah kitab yang akan kita baca. Dan kami persilahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Ikhlas, mungkin untuk memaparkan, membaca sedikit tentang profil singkat Imam Bukhari dan juga profil singkat tentang kitab yang dikarang oleh Imam Bukhari tersebut. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairah. Kepada Ustadz Ikhlas kami persilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li walidina wa lil muslimina ajma'in ya rabbal alamin. Tarjamatun mu'jazatun lil Imam Al-Bukhari. Penjelasan ringkas tentang Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ismuhu wa nasabuhu. Namanya dan nasabnya. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah bin al-Ju'fi rahimahullah ta'ala. Mata wa aina wulid? Kapan dan di mana dilahirkan? Wulida fi Bukhara fi yaumil Jum'ah ba'da as-salah 14 Syawal sanah الثالثة وتسعين ومئة بعد الهجرة. Dilahirkan Imam Bukhari di sebuah kota, yaitu kota Bukhara, di hari Jumat setelah asar 14 Syawal pada tahun 193 Hijrah. Nash'atuhu wa talabuhu lil'ilm. Tuwfiya waliduhu wa huwa saghirun fanasha'a fi hujri ummihi wa bada'a fi talabil ilmi wa la siyama ulum al-hadithi wa umruhu aqalla min 10 sinin. Nash'atuhu, perkembangannya dan perjalanannya menuntut ilmu. Tuwfiya, telah wafat bapaknya ketika dia sedang kecil, lalu tumbuh di atas didikan ibunya, lalu memulai menuntut ilmunya, khususnya ilmu hadis, sedangkan umurnya kurang dari 10 tahun. Rihlatuhu fi talabil ilm, perjalanannya menuntut ilmu. Farahala ila Makkah wal Madinati wa Khurasan wa Syami wa Misra wal Iraqi wa Baghdad wa ghairihi min al muduni li talabil ilm. Wa kana dhakiyan wa qawiyyal hifdhi. Lalu Imam Bukhari
memulai perjalanannya ke Mekah dan Madinah dan Khurasan dan Syam dan Mesir dan Irak dan Baghdad dan lain-lain kota dari kota-kota untuk menuntut ilmu. Dan Imam Bukhari adalah seseorang yang cerdas, dan Imam Bukhari adalah orang yang cerdas serta hafalannya serta memiliki hafalan yang kuat. Musannafatuhu wa lahu musannafatun qayyimah minha al-Jami' as-Sahih aw Sahih al-Bukhari wal Adab al-Mufrad wa Birrul Walidain wat Tarikh al-Kabir wa ghairuhu min al-kutub. Karya-karyanya, dan Imam Bukhari memiliki karya-karya yang sangat berharga atau yang sangat hebat. Di antaranya kitab Al-Jami' As-Sahih atau kitab Sahih Al-Bukhari, dan kitab Al-Adab Al-Mufrad, dan kitab Birrul Walidain, dan kitab At-Tarikh Al-Kabir, dan yang lain-lainnya dari buku-buku yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Wafatnya, tufiya rahimahullahu fi Khurtunak, qaryatan min qura Samarqanda, lailat as-sabti ba'da salat al-isya. Telah wafat rahimahullah di sebuah kota yaitu Khurtunak, dari kota atau dari desa Samarqand pada Sabtu malam setelah salat isya. Wa kanat lailat Eid al-Fitr wa dufina fi yaum al-Fitr ba'da salat adh-dhuhri sanat as-sadisa wa khamsina wa mi'ataini ba'da al-hijrah. Dan tatkala itu malam Idul Fitri dan dikuburkan atau dimakamkan pada hari Al-Fitr, Idul Fitri setelah salat zuhur pada tahun 256 setelah hijrah. Wa kana umruhu 62 sanah illa 13 yawma. Dan adalah Imam Bukhari umurnya 62 tahun kurang 13 hari. Ta'rifun mujazun bi Sahih al-Bukhari. Penjelasan singkat tentang buku Sahih al-Bukhari. Ismuhu, namanya. Ishtuhira bainan nasi bi Sahih al-Bukhari, walakinna al-isma alladhi summiya bihi al-Imam al-Bukhari li hadha al-kitab huwa al-Jami' al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Dikenal di kalangan manusia dengan kitab Sahihul Bukhari. Akan tetapi nama yang diberi nama oleh Imam Bukhari rahimahullah untuk buku ini yaitu Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang artinya kumpulan-kumpulan hadis dengan sanad yang sahih, yang ringkas dari perkara-perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnahnya dan hari-harinya. Sebab ta'lifi, sebab pengarang buku tersebut, wa dzalika bi tasji'i syaikhihi wa ustadihi fil hadits Ishaq bin Rahawayh. Faqala law jama'tu al-kitab al-mukhtasara li sahih sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab tersebut adalah dorongan syekhnya dan gurunya dalam hadis Ishaq bin Rahawayh. Beliau berkata, seandainya engkau mengumpulkan dalam sebuah kitab yang ringkas dan yang sahih tentang sunnah Nabi, tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-Bukhari fawaqa'a dhalika fi qalbi fa akhadhtu fi jam' al-Jami' as-Sahih. Lalu Imam Bukhari berkata, maka perkataan itu sampai kepada hatiku, lalu aku ambil perkataan itu dalam mengumpulkan hadis yang sahih. Wa qila ghairu dzalik, dan dikatakan sebabnya ada yang lain. Illa anna al-asbaba ya'udu ila jam' al-ahadits as-sahihah al-waridah min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebabnya merujuk kepada mengumpulkan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa allafa hadzal kitaba li muddati 16 sanah
ولم يكتب حديثا إلا استخر الله وصلى ركعتين وتيقن صحته. Dan Imam Bukhari mengarang buku ini dalam jangka waktu 16 tahun dan tidaklah Imam Bukhari menulis suatu hadis kecuali sudah beristikharah kepada Allah Azza wa Jal dan salat 2 rakaat atas keyakinan kesahihan hadis tersebut. Adadul hadis wa kana adadul ahadithi al-marfu'ati al-mawsulati bima fiha al-mukarrarah sab'ah wa 7,097 wa 300 haditsan. Dan hadis tersebut, jumlah hadis yang ada pada Sahih Bukhari, hadis yang marfu' yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta hadis yang diulang-ulang jumlahnya 7.397 hadis. Adadu syuyukh al-Bukhari fil Jami' as-Sahih. Jumlah guru-guru Imam al-Bukhari di kitab Sahih Al-Jami' as-Sahih, kumpulan hadis-hadis sahih. Wasala adadu masyayikh al-Bukhari alladhi kharaja anhum fil Jami' as-Sahih 89 wa 200 syaikhan rahimahumullah ta'ala. Jumlah guru-guru Imam Bukhari yang ada pada buku Al-Jami' as-Sahih tercapai 289 guru. Semoga Allah merahmati mereka semua. Inayatul ulama bi Sahih Bukhari. Perhatian ulama-ulama atas buku Sahih Al-Bukhari. Hadzal kitabu asahha kitabin ba'da kitabillahi al-aziz. Wa lahu syuruhatun katsirah ashharuha wa ajwaduha ما ألفه الإمام أحمد بن الحجر العسقلاني رحمه الله المتوفى سنة 52 و800 بعد الهجرة وسماه فتح الباري بشرح صحيح البخاري. Buku tersebut yaitu Sahih Bukhari adalah buku yang paling sahih setelah kitab Allah Azza wa Jal yaitu Al-Quran. Dan kitab Sahih Bukhari memiliki penjelasan-penjelasan yang sangat banyak dan yang paling terkenal dan yang paling bagus kualitasnya yaitu apa yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala yang wafat di tahun 882 Hijrah, dan dinamakan buku tersebut Fathul Bari bi Syarh Sahih Al-Bukhari. Ya Ustaz, sana teruskan sampai hadisnya sekaligus. Silakan. Baik. Bab ma jaa fi du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa ta'ala. Bab penjelasan tentang ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya untuk mentauhidkan Allah azza wa jalla. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqul lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam معاذا نحو اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقي كرائم أموال الناس. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz ke Yaman, maka beliau bersabda kepadanya, sungguhnya engkau mendatangi kaum ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka seyaknya pertama kali yang engkau ajak kepada mereka yaitu untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Fa idza arafu dzalik, jika mereka mengetahuinya, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu di hari-hari mereka dan malam-malam mereka. Dan jika mereka sudah melaksanakan salat tersebut, maka
kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat dari harta-harta mereka, diambil dari orang kaya dari mereka dan diberikan kepada fakir miskin di antara mereka. Dan jika mereka menyetujuinya, maka ambillah dari mereka dan jagalah harta-harta yang berharga milik orang manusia. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad qala Allah wa rasuluhu a'lam qala an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a qala an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a atadri ma haqqahum 'alaihi qala Allah wa rasuluhu a'lam qala alla yu'adzibahum. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya?" Lalu Mu'adz berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Lalu Nabi bersabda, hendaknya mengibadahinya dan tidak menyekutakannya dengan sesuatu apapun. Dan tahukah engkau wahai Mu'adz, apa hak-hak mereka atas Allah Azza wa Jalla? Lalu Mu'adz berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW bersabda, alla yu'adzibahum, tidak mengadab mereka, bahwa saya tidak Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab mereka. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbaha jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadhakara lahu dhalika wa ka'anna ar-rajula yataqalaha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thuluthal Qur'an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang mendengar seseorang membaca qul huwallahu ahad diulang-ulang. Maka ketika datang waktu pagi, seorang itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ka'anna ar-rajula seakan-akan orang tersebut afwan Ustaz, yataqalaha, ini kurang tahu Ustaz. Menganggap remeh. Yataqalaha, seakan-akan orang tersebut menganggap remeh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh hal tersebut setara dengan sepertiga Quran. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dhalika lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalik fas'aluhu faqala li'annaha sifatur rahmani wa ana uhibbu an aqra'a biha. Faqala Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah yuhibbah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk memimpin pasukan, dan selalu orang tersebut membaca kepada sahabat-sahabatnya dalam salat dan menutupinya dengan qul huwallahu ahad. Setelah mereka kembali dan mereka menyebutkan kisah tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanyakanlah kepada dia mengapa dia melakukan hal tersebut. Maka ditanya, lalu dia berkata, karena surat Al-Ikhlas itu terdapat sifat Ar-Rahman dan aku menyukai membacanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kabarkanlah kepadanya bahwasanya Allah mencintainya. Masya Allah, barakallahu fikum kepada Ustaz Ikhlas, wa jazakumullahu khairah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kemuliaan kepadanya, kepada orang tuanya dan juga kepada seluruh kaum muslimin. Baik ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjelaskan tentang kitab tauhid yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, tentunya sebuah
alasan yang sangat indah mengapa Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meletakkan kitab tauhid di akhir daripada kitab sahihnya. Maknanya apa? Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menjadikan pembahasan tentang tauhid karena itu merupakan pembahasan yang paling penting dan dia meletakkan di akhir daripada kitabnya Sahih Al-Bukhari, tidak lain tidak bukan adalah harapan daripada Imam Al-Bukhari tersebut, yang mana itu juga harapan kita bersama. Bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah itu merupakan doanya Nabi, doanya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan di antara doa yang dipanjatkan oleh Imam Al-Bukhari adalah bagaimana Allah wafatkan dia dalam keadaan betul-betul bertauhid, sebagaimana tauhid, sebagaimana para sahabat, sebagaimana para ulama, sebagaimana para tabi'in mereka meninggal, kita juga berharap meninggal sebagaimana mereka meninggal, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwatul Islam, Imam Al-Bukhari, terutama di dalam mengarang Sahih Al-Bukhari, kalau seandainya kita memperhatikan bagaimana dia menyusun bab-bab atau menyusun kitab, kemudian bab-bab yang ada di dalamnya, maka disitulah kita akan mengetahui betapa faqihnya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu adalah seorang yang faqih. Selain dia seorang muhaddis, dia adalah seorang yang faqih. Bagaimana kita mengetahui dia adalah orang yang faqih? Dari susunan kitab yang dia karang. Dari susunan kitab yang dia karang, terutama Sahih Al-Bukhari. Sehingga para ulama menyebutkan barang siapa yang ingin melihat kefakihan Imam Al-Bukhari, maka lihat Sahih Al-Bukhari dan lihat bagaimana dia dan cara dia menyusun kitab yang bernama Sahih Al-Bukhari. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita sudah mendengarkan profil singkat tentang Imam Al-Bukhari. Kemudian kita juga telah mendengarkan profil singkat tentang Sahih Al-Bukhari. Sekarang kita akan masuk langsung kepada bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu tentang masalah tauhid. Dan yang pertama kali yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tauhid, babu ma jaa fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah, yaitu bab yang berkaitan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena perkara tauhid ini bukan perkara sembarangan. Apabila tauhid seseorang bagus, apabila mereka betul-betul memurnikan tauhid, apabila mereka mengetahui tentang tauhid dan akidah, maka mereka akan terselamatkan dari 3 perkara yang biasanya kaum muslimin atau biasanya sebahagian kaum muslimin mereka terjatuh ke dalamnya. Apa 3 perkara tersebut? 3 perkara ini, yang pertama adalah kesyirikan. Kenapa kita harus mengetahui tentang tauhid? Agar kita bisa terjauhkan dari kesyirikan. Kesyirikan apa saja? Yang besar, yang kecil, yang tersembunyi, semuanya. Kemudian apa lagi? Yang kedua adalah kebid'ahan. Ketika seseorang mengetahui bagaimana pentingnya tauhid, mempelajari akidah, maka mereka akan selamat dari perkara-perkara yang mana perkara tersebut merupakan perkara-perkara yang muhdas, perkara-perkara yang dikenal dengan istilah yang senantiasa disebutkan oleh Nabi di dalam setiap khutbahnya, yaitu masalah iyyakum wa muhdatsatil umur, perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi di dalam masalah agama, yang kita kenal dengan perkara bid'ah. Itulah gunanya, agar kita terhindar dari perkara bid'ah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perkara kemaksiatan. Mereka yang senantiasa mempelajari tauhid, mengulang-ulang tauhid, berkaitan dengan tauhid, belajar akidah dan tauhid, maka mereka akan terhindar secara otomatis atau berusaha untuk menghindari yang namanya kemaksiatan. Dari 3 perkara inilah seseorang akan berusaha dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang tersebut juga akan menjaga dirinya dari kesyirikan, kemudian dari kebid'ahan, kemudian juga dari kemaksiatan. Sehingga kenapa tauhid, akidah, sunnah, istilah-istilah yang disebutkan oleh para ulama, ada yang menyebutkan dengan tauhid, ada yang menyebutkan dengan akidah, ada yang menyebutkan dengan sunnah, semua itu tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita terhindar dari 3 perkara yang berbahaya, yang mana 3 perkara ini merupakan cara syaitan untuk menggoda anak Adam. Sehingga syaitan ini bagaimana cara dia masuk menggoda anak Adam? Yang pertama dari kesyirikan.
Syaitan berusaha semaksimal mungkin bagaimana seseorang itu terjatuh ke lembah kesyirikan. Dia berusaha. Kalau seandainya syaitan ini gagal, maka dia akan menempuh cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Yaitu dia akan berusaha menjatuhkan seseorang dalam kebid'ahan. Kalau seandainya syaitan juga gagal, seseorang tersebut bisa menjaga dirinya. Apalagi cara yang dilakukan oleh syaitan, maka cara yang dilakukan oleh syaitan untuk menggoda dan mengganggu anak Adam adalah dengan menghiasi kemaksiatan di dalam dirinya sehingga dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Kalau seandainya seorang anak Adam juga bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan tersebut, bagaimana cara syaitan? Maka syaitan akan masuk dari cara was-was. Maka syaitan akan masuk dari cara was-was. Dan ini merupakan tingkatan syaitan untuk menggoda anak cucu Adam. Karena memang syaitan bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jal. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dengan keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua. Dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang pertama dari cara kesyirikan. Kalau tidak bisa dari cara kebid'ahan. Kalau juga terakhir ditempuh oleh syaitan tersebut adalah dengan cara was-was. Makanya mereka yang was-was, ketahuilah itu merupakan gangguan syaitan. Karena was-was ini ada dari segi positifnya, ada dari segi negatifnya. Positifnya apa? Karena orang yang was-was, tanda dia memiliki iman, tanda dia beriman karena syaitan gagal mengganggunya. Sedangkan dari segi negatifnya, karena itu adalah gangguan syaitan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan kepada kita semua. Nah, inilah Nabi kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya berseru kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah Nabi sama secara umum dengan dakwah kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam yang paling dia takutkan kepada Allah adalah bagaimana keturunannya terjatuh ke dalam lembah kesyirikan. Itu yang paling dia takutkan. Begitu juga dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat khawatir terhadap umatnya. Jadi perkara tauhid ini bukan perkara main-main, ikhwatul Islam. Perkara tauhid itu adalah perkara bagaimana kita bahagia atau menderita. Sehingga tauhid harus diulang. Bagaimana kita belajar akidah, bagaimana kita belajar sunnah. Tauhid yang harus kita kedepankan. Karena apabila pondasinya kuat, yang lain mudah. Berdakwah kepada salat, berdakwah kepada zakat, berdakwah kepada sedekah, berdakwah melaksanakan ibadah haji. Insya Allah semua manusia bisa melakukannya. Ayo kita melaksanakan salat, ayo kita berpuasa, ayo kita zakat, kita bersedekah, ayo kita melaksanakan ibadah haji. Semua orang rata-rata bisa untuk berdakwah ke sana. Namun siapa di antara mereka yang bisa berdakwah kepada tauhid? Karena berdakwah kepada tauhid, selain kita berdakwah kepada tauhid, kita harus punya ilmu tentang tauhid tersebut. Sehingga di hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dan ini merupakan pesan terakhir Nabi kepada sahabat Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengutus Muaz ke daerah Yaman, dan ini pertemuan terakhir antara Nabi dengan Muaz. Selanjutnya Muaz hanya melihat perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bertemu lagi dengan Nabi karena memang Allah sudah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Muaz, innaka taqdumu ala qaumin min ahli kitab. Engkau akan mendatangi sebuah kaum atau suatu kaum dari ahlul kitab. Maknanya apa? Ahlul kitab itu adalah agama samawi. Agama kita adalah agama samawi, berasal dari Allah, diutusnya para nabi. Sama dengan agama kita. Hanya saja mereka menyelewengkan agamanya, memalsukan agamanya, mendustakan nabinya. Mereka tahu, mereka menyelewengkan akidah atau tauhid yang dibawa oleh para nabi. Sehingga Rasulullah memesankan kepada sahabat Muaz, sesungguhnya engkau datang kepada ahlul kitab. Apa kata Rasulullah? Falyakun awwalu ma tad'uuhum ila an yuwahhidullah. Pertama kali harus kamu berdakwah adalah bagaimana bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di antara kaum muslimin yang ingin berdakwah di jalan Allah, maka dakwahlah sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdakwah kepada tauhid. Berdakwah kepada tauhid tentunya butuh ilmu, bukan sembarangan orang yang bisa. Kalau seandainya kita ingin terjun di dalam dunia dakwah, baik itu berdakwah kepada keluarga, berdakwah kepada anak-anak dan cucu kita, berdakwah kepada masyarakat kita, berdakwah kepada manusia secara umum,
mulailah dengan berdakwah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya baru kita berdakwah kepada yang lainnya, kepada salat, zakat dan yang lainnya. Kemudian ikhwatal Islam, ketika seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan mereka dapatkan? Kenapa sih kita harus senantiasa mengulang masalah tauhid, akidah, sunnah? Apa yang akan kita dapatkan? Maka diterangkan di dalam hadis yang kedua, yaitu hadis Muaz bin Jabal. Ketika Nabi bertanya kepadanya, "Ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Muaz, apakah kamu tahu apa haknya Allah terhadap hambanya? Maknanya apa? Apa kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan? Maka Muaz mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya Rasulullah, saya tidak tahu. Allah wa rasuluhu a'lam. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Beribadah. Kemudian jangan melakukan kesyirikan. Beribadah, jangan melakukan kesyirikan. Karena ibadah dengan kesyirikan dua hal yang tidak pernah bisa disatukan. Ibadah mentauhidkan Allah dengan keikhlasan, kesyirikan adalah menduakan Allah dan tidak menjadikan atau menafikan yang namanya keikhlasan. Itu adalah hak Allah. Hak Allah itu maknanya apa? Kewajiban yang harus kita tunaikan. Itu kewajiban pertama kali kita diciptakan yang harus kita tunaikan adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya kita melakukan yang demikian, kalau seandainya kita betul-betul beribadah kepada Allah, kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan dari berbagai macam kesyirikan, apa yang akan kita dapatkan? Maka yang akan kita dapatkan adalah alla yu'azzibahum, bahwa Allah mewajibkan terhadap dirinya, dan ini merupakan hak hamba yang Allah berikan hak tersebut terhadap hambanya, bahwa Allah tidak akan pernah mengazab mereka kalau seandainya mereka mentauhidkan Allah dan menjauhi diri mereka dari kesyirikan. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang meninggal dalam keadaan atau barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas betul-betul dari dalam hatinya, Allah haramkan dirinya untuk dimakan oleh api neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita agar kita bisa terhindar dari api neraka tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, hadis yang ketiga yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu tentang sebuah surat yang sangat agung yang kita kenal namanya dengan surat Al-Ikhlas. Kita tahu kebiasaan menamakan surat, apabila menamakan sebuah surat, maka nama surat tersebut ada di dalam ayat yang dibaca dan ada di dalam surat tersebut. Kita contohkan. Seperti misalnya kita namakan surat An-Nas dengan surat An-Nas karena ada lafaz An-Nasnya. Qul a'udzu birabbin nas. Kita namakan Al-Falaq dengan Al-Falaq karena ada bacaan Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Begitu juga Al-Lahab. Begitu juga Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud dan selanjutnya. Ketika menamakan ayat atau menamakan sebuah surat, maka nama tersebut ada di dalam suratnya. Ada di dalam kalimatnya. Kecuali surat Al-Ikhlas. Kenapa disebut dengan surat Al-Ikhlas? Padahal tidak ada kalimat ikhlas di dalamnya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun kalimat ikhlas di sana. Kenapa disebut dengan suratul Ikhlas? Bahkan surat ini disebutkan di dalam hadis yang ketiga bahwa sesungguhnya jangan pernah kita menganggap remeh, menganggap enteng surat Al-Ikhlas. Karena Nabi menyebutkan innaha la ta'dilu thuluthul Quran. Bahwa surat Al-Ikhlas itu sama dengan kita membaca sepertiga Al-Quran, yakni pahalanya. Ketika seseorang membaca Al-Ikhlas, berarti sama dia membaca sepertiga Al-Quran. Walaupun tetap dianjurkan membaca Al-Quran, namun memiliki pahala yang sangat besar. Dan kenapa disebut dengan Al-Ikhlas? Disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, disebut dengan Al-Ikhlas, dan ini hubungannya dengan pelajaran yang kita bahas, yaitu masalah tauhid. Yang pertama, bahwa di dalam surat ini atau di dalam ayat ini, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah hanya bercerita tentang dirinya dan tidak bercerita tentang makhluknya atau tidak bercerita tentang apapun kecuali tentang dirinya. Sehingga disebut dengan Al-Ikhlas. Apa arti ikhlas? Ikhlas itu artinya adalah murni.
Disebut dengan khalas, ikhlas. Ikhlas itu artinya adalah murni, yaitu Allah murni bercerita di dalam surat tersebut khusus tentang dirinya. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah Maha Esa, Allahus Samad. Allah ada tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak satu pun yang setara, yang satu kufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah berbicara dan memurnikan khusus untuk dirinya. Sehingga para ulama menyebutkan untuk mengetahui siapa Rabb kita, maka lihatlah di dalam surah Al-Ikhlas di mana Allah hanya berbicara untuk dirinya. Sehingga disebut dengan ikhlas yang mana artinya adalah murni tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para ulama menyebutkan poin yang kedua, kenapa disebut dengan surah Al-Ikhlas? Disebut dengan surah Al-Ikhlas karena Allah, apabila kita mengetahui siapa Rabb kita, apabila kita mengetahui bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut untuk mengikhlaskan dan memurnikan ibadah semata-mata untuk Allah, maknanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hubungannya dengan hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu bagaimana kita mengikhlaskan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ayat ini merupakan ayat yang sangat agung sekali. Kemudian ikhwatul Islam, hadis yang terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang di antara sahabatnya, kemudian sahabat yang diutus ini, dia senantiasa ketika salat ingin membaca ayat, maka dia senantiasa menutup ayat tersebut dengan qul huwallahu ahad. Misalnya ketika dia menjadi imam, dia membaca Al-Baqarah. Kemudian selesai membaca ayat Al-Baqarah, maka dia menutup ayat tersebut dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Intinya setiap kali dia membaca ayat, maka dia menyisipkan dan membaca dan menjadikan penutup daripada ayat tersebut adalah surat Al-Ikhlas. Sehingga sahabat-sahabatnya merasa tidak suka tentang apa yang dilakukan oleh sahabatnya ini. Namun mereka tidak bisa berbicara dan mereka tidak bisa protes karena dia adalah pemimpinnya. Sehingga mereka mengadu kepada Nabi ketika mereka sudah pulang. Ya Rasulullah, ketika kami melakukan perjalanan terjadi ini dan itu. Maka Rasul hanya bertanya kepada sahabat tersebut, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Silakan kalian bertanya kepadanya, kenapa dia melakukan yang demikian? Kenapa dia sering mengulang-ulang surat Qul Huwallah atau sering-sering membaca Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, atau menutup setiap kali bacaannya dengan surat Al-Ikhlas? Tanya dia, kenapa dia melakukan yang demikian? Apa kata sahabat tersebut ketika dia ditanya? Sesungguhnya di dalam surat Al-Ikhlas itu ada sifat Allah. Dan saya suka untuk membacanya karena ada sifat Allah yang maha agung. Kemudian ketika disampaikan kepada Nabi alasan dia mengucapkan yang demikian, apa kata Rasulullah SAW? Akhbiruh, kabarkan kepadanya bahwa Allah cinta kepadanya sebagaimana dia juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui surat yang singkat ini, yang mana surat itu adalah surat yang berbicara tentang Allah, yang berbicara tentang sifat Allah, dan yang berbicara tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, dari 4 hadis yang singkat ini, taulah kita bagaimana pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan yang pertama dan yang terakhir dalam kehidupan kita. Kita hidup, lahir dalam keadaan mentauhidkan Allah, hidup pun dalam keadaan mentauhidkan Allah, dan wafat pun dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga senantiasa doa yang sering kita baca, terutama ketika kita ikut mensolatkan saudara-saudara kita kaum muslimin. Ketika kita solat jenazah, di takbir yang ketiga, sebelum kita membaca Allahumma ighfir lahu, maka ada sebuah doa yang senantiasa kita baca dan kita ulang. Apa doa tersebut? Dan di antara isi doa tersebut adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffihi 'alal iman. Ya Allah, barang siapa di antara kami yang Engkau berikan kehidupan, hidupkan kami dalam keadaan melakukan atau hidup dalam keadaan Islam, berserah diri kepadamu. Dan barang siapa di antara kami yang Engkau panggil, yang Engkau cabut nyawanya, wafatkan kami dalam keadaan iman. Itu merupakan kata kunci, atau itu merupakan harga mati
Ketika kita hidup dalam keadaan beriman, wafat pun dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita agar kita betul-betul diberikan kemudahan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, karena mentauhidkan Allah bagaimanapun kita berbuat, kita tidak akan bisa melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, karena hak Allah itu sangat besar. Namun kita bermohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan melakukan sedikit tentang apa yang Allah minta kepada kita sebagai seorang hamba. Ikhwatal Islam, ini merupakan pemaparan yang singkat saja, pemaparan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, dan sekarang kita masuk kepada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kalau seandainya ada di antara kita yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kalau kami bisa menjawab, insya Allah kami jawab. Kalau tidak, insya Allah akan kami serahkan jawabannya kepada Ustaz Ikhlas, insya Allah ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Allah qadar. Baik, kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Bisa lewat tulisan, bisa silahkan kalau malu. Yang ingin berbicara langsung kami persilakan, ada atau tidak? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin moderator, perkenalkan saya Ervan. Mohon izin Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Di mana Pak? Nama dan lokasi Pak? Siap, saya Ervan, lokasi di Bandung. Pak, saya temannya Arta. Oh iya, silakan Pak Irfan. Iya, pertanyaannya gini, saya sering mendengar kalau bahasa Indonesia seperti ini, Ustaz, bertakwalah semampunya. Nah, kalau bahasa Arabnya kan saya pernah belum lancar, khawatir salah. Jadi dalam artian bahasa Indonesia itu bertakwalah semampunya. Nah, yang saya ingin tanyakan, makna yang sebenarnya itu seperti apa? Karena yang saya pahami itu ketika misalnya kita harus melakukan ibadah itu maksimal, karena kita nggak bisa maksimal, jadi dengan alasan bertakwalah semampunya, ya udah gitu, kita tuh agak sedikit kendor. Nah, yang saya ingin tanyakan itu makna yang seutuhnya itu apa gitu, Pak Ustadz? Itu aja sih, terima kasih. Assalamualaikum. Barakallahu fikum kepada Bapak Irfan yang ada di Bandung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, menjaga keluarganya, memberikan kemudahan kepadanya serta istiqomah di dalam agama. Tentunya sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Ketika kita berbicara tentang masalah takwa, tentu kita harus mengetahui dulu apa definisi takwa tersebut. Definisi takwa ini banyak dipaparkan oleh para ulama, disebutkan oleh imam atau disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, bagaimana kita beriman kepada Allah, beramal dengan Al-Quran, kemudian qanaah, al-qanaatu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil, bagaimana kita qanaah dengan yang sedikit dan bagaimana kita melakukan persiapan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya takwa. Namun kalau seandainya kita melihat definisi yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Talaq bin Habib. Salah seorang ulama, dia menyebutkan takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah wa tarju sawaballah. Takwa itu adalah bagaimana ketika kalian melakukan ketaatan, seluruh ketaatan. Ketika kita melakukan ketaatan, kemudian bagaimana kita melakukan ketaatan tersebut ala nurin minallah, yaitu ketaatan yang kita lakukan berlandaskan ilmu, bukan sembarangan kita melakukan ketaatan. Kemudian ketika kita melakukan ketaatan tersebut, apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disambung lagi, dan hendaklah kalian meninggalkan maksiat. Kenapa kita meninggalkan maksiat? Karena berlandaskan ilmu, kita tahu bagaimana efek samping daripada maksiat. Kemudian ketika kita meninggalkan maksiat, karena kita mengetahui konsekuensinya, apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah bagaimana kita terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna takwa yang paling disebutkan oleh para ulama, makna takwa yang paling menyeluruh, yaitu bagaimana kita melakukan kebaikan. Nah, sekarang di dalam masalah takwa atau di dalam masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 tingkatan.
Yang pertama, sifatnya perintah, yaitu Allah memerintahkan kepada kita, Rasul memerintahkan kepada kita. Dalam masalah melakukan perintah, baik itu perintah Allah yang mana juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disinilah kita melakukan perintah tersebut sesuai dengan kesanggupan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Apabila kita dihadapkan dengan perintah-perintah Allah, disitulah dikembalikan kepada kesanggupan. Sanggup sesuai dengan kesanggupan kita. Ketika kita ingin bersedekah, tidak bisa misalnya 100.000, maka 10.000 misalnya. Tidak bisa 10.000, maka 1.000 misalnya. Dikembalikan kepada kesanggupan. Kalau dalam permasalahan perintah. Sedangkan kalau seandainya itu adalah larangan, sifatnya larangan, jangan lakukan ini. Tinggalkan riba, tinggalkan zina, tinggalkan alat musik dan nyanyian, tinggalkan rashwah, menyogok, tinggalkan ini. Maka dalam masalah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meninggalkan tanpa ditanya tentang kemampuan. Karena tentunya melakukan sesuatu lebih berat daripada meninggalkan sesuatu. Dalam masalah kemampuan. Walaupun dalam masalah setiap pribadi itu berbeda. Namun masalah melakukan karena butuh pekerjaan. Makanya di dalam masalah bertakwa kepada Allah, di dalam melakukan sesuatu butuh kesanggupan. Makanya banyak kita lihat bagaimana Rasulullah memberikan keringanan dan inti daripada syariat Islam dalam masalah bertakwa melakukan sesuatu perkara dan perintah, ad-dinu yusrun. Agama itu adalah perkara yang mudah. Tinggal bagaimana kita melakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali terhadap apa yang bisa dia lakukan. Dalam masalah perintah, maka yang harus kita lakukan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kalian kepada Allah sesuai dengan kesanggupan. Jadi masalah sesuai dengan kesanggupan ini adalah bagian daripada perintah Allah dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga sadar di dalam melakukan sesuatu itu semua merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bersandar kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk melakukan ibadah tersebut. Dan di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana doa ini semua kita hafal, hanya saja penerapannya butuh waktu, butuh proses dan butuh diulang-ulang. Doa yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu adalah doa di mana kita ingin melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kita, namun kita tetap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah bertakwa tersebut tidak satu begitu saja, namun ada pemaparan-pemaparan sebagaimana pemaparan ringkas yang telah kita sebutkan, dan kita bermohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Bagaimana Bapak-bapak, masih ada yang lain? Atau kita cukupkan sekian? Assalamualaikum Pak Ustadz. Silakan Pak Adi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya definisi dari akidah, gimana ininya definisinya? Barakallahu fikum kepada Bapak Adi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, memberikan kepadanya kesehatan dan senantiasa memberikan kepadanya kemudahan di dalam kehidupan dunia dan juga nanti di akhirat. Tentunya masalah akidah. Yang pertama, kalau seandainya kita mengetahui atau ingin melihat daripada makna akidah tersebut, akidah itu diambil dari kata-kata aqadah, yaitu sebuah ikatan. Yaitu bagaimana kita mengikat. Aqdun, sebagaimana yang kita kenal dengan aqdun nikah, yaitu ketika seseorang menikah, maka disebut dengan aqdun nikah. Aqdun nikah itu artinya adalah mengikat antara sepasang laki-laki dengan perempuan, ketika mereka diikat dengan ucapan saya menikahkan kamu atau saya menerima pernikahan fulanah binti fulanah. Itu namanya aqdun, yaitu menikah, yaitu mengikat. Nah, begitu juga dengan akidah. Akidah itu artinya kalau kita lihat dari bahasanya atau dari maknanya,
yaitu bagaimana kita menjadikan sebuah ikatan yang sangat kuat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut dengan akidah. Walaupun definisi secara istilah atau secara syariat Islam itu banyak para ulama yang mereka berselisih di dalam masalah mentakbirnya, namun intinya satu, yaitu bagaimana kita berusaha mengikat keikhlasan, mengikat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga disebut dengan akidah atau akad, yaitu akad sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan. Dan ini definisi singkat tentang masalah akidah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair, Pak Ustaz. Saya mau bertanya, apa sikap kita seorang Muslim atau akidah kita terhadap teman kita yang non-Muslim meninggal dunia? Karena beberapa hari lalu ada teman saya non-Muslim meninggal dan orang-orang sini sangat bersimpati sekali kepadanya karena akhlak medianya itu baik sekali dalam bekerja. Jadi sikap kita gimana yang benar ya Ustadz? Barakallahu fiik ya Ustadz. Barakallahu fikum kepada Bapak kita yang bertanya, Bapak Abu Muhammad, semoga Allah menjaganya, memberikan kemudahan kepadanya, dan juga Allah memberikan keberkahan terhadap harta dan keluarganya. Bagaimana sikap kita terhadap seorang yang tidak muslim ketika mereka meninggal? Anggaplah dia misalnya tetangga kita, dia melakukan kebaikan, dia akhlaknya sangat bagus. Poin yang pertama yang harus kita ketahui, apabila seorang yang bukan muslim, maka ada pembatas antara kita dengan dia, yaitu masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul bertanya kepada ibunda, atau ibunda kita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salah seorang yang bernama Ibnu Jad'an. Dan ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Ada salah seorang di zaman jahiliyah bernama Ibnu Jad'an. Dan dia sangat mulia, sangat agung. Dan dia sangat dermawan, menyambung tali silaturahim, dermawan. Dan kita tahu bagaimana kedermawanan orang-orang jahiliyah dulu, mereka sangat dermawan. Bahkan disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, disebutkan oleh para ulama, saking dermawannya orang-orang dulu, saking dermawannya yang mana tidak akan bisa terkalahkan dengan kedermawanan orang yang ada sekarang. Setiap kali kalau ada tamu datang ke rumahnya atau ada orang jauh yang datang ke rumahnya, maka dengan mudah mereka memberikan kepada mereka hadiah. Apa hadiahnya? Yaitu kendaraan. Kalau dulu kendaraannya adalah unta, maka mereka akan menghadiahkan unta. Begitu dermawannya. Dan salah satunya adalah Ibnu Jad'an, sangat baik sekali. Sehingga Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan Ibnu Jad'an? Ya Rasulullah, bagaimana dengan Ibnu Jad'an? Salah seorang yang dermawan, yang sangat baik." Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, ketahuilah, innahu lam yaqul yauman rabbi qini azabaka yauma tub'atu ibadak." Ya Aisyah, ketahuilah, dia belum pernah mengatakan sekalipun, "Ya Allah, ampunkan dosaku," ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Maknanya apa? Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus meyakini yang demikian. Ketika dia tidak beriman, maka itu adalah tali pemisah antara kita dengan dia dalam masalah keimanan, dalam masalah keyakinan. Sedangkan masalah muamalah, ketika dia meninggal, maka dia dikuburkan. Ketika kita datang berziarah ke perkuburannya, berziarah ke rumah keluarganya, tidak menjadi masalah karena itu adalah muamalah. Muamalah yang harus kita lakukan. Namun ada batasannya. Apa batasannya? Bahwa dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan melihat perkuburannya, kemudian kita ikut serta di dalam menguburkannya, tidak menjadi masalah. Bukankah kita lihat bagaimana Rasulullah atau bagaimana syariat Islam memberikan izin terhadap yang demikian? Menjenguk, melihat perkuburannya, berziarah, namun tidak boleh kita mendoakannya. Tidak boleh bagi kita mendoakannya karena ini berkaitan dengan akidah. Allah yang melarang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Taubah? "Ma kana lin-nabiy walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi seorang nabi. Sebagaimana juga tidak pantas bagi seorang mukmin ay yastaghfiru lil musyrikin. Mereka minta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan kekufuran atau kesyirikan. Kenapa? Karena itu bukan perkara, karena itu adalah perkara akidah.
Masalah mendoakan orang yang meninggal tidak boleh kalau seandainya mereka meninggal dalam kekufuran kepada Allah. Namun kewajiban kita tetap kita lakukan. Ketika kita berziarah boleh, atau kita menghibur keluarganya yang ditinggalkan juga tidak menjadi masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang-orang yang tidak Islam, mereka melakukan kebaikan, mereka sangat baik sekali, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Namun yang permasalahannya adalah karena akidah, maka ada yang harus kita lakukan dan ada yang tidak boleh kita lakukan. Ini mungkin pemaparan singkat terhadap bagaimana yang kita lakukan terhadap saudara kita atau orang yang meninggal bukan dalam keadaan Islam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Gimana Pak Sumi? Assalamualaikum. Monggo. Ya. Silakan Pak. Pertanyaan saya pernah mendapatkan penjelasan kalau dalam sholat subuh itu ayat yang kita baca itu adalah surat Al-Ma'un dan yang kedua surat Zalzalah. Apakah ini ada dasar hukumnya, Pak? Terima kasih, Pak. Barakallahu fikum kepada Bapak Sumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, keluarganya, memberikan keberkahan dalam kehidupannya, keluarganya dan hartanya. Tentunya ketika kita sholat subuh, apakah ada tuntutannya membaca surah Al-Ma'un dengan Al-Zalzalah? Wallahu ta'ala alam. Kami belum pernah menjumpai ada dalil yang mengkhususkan di dalam sholat subuh membaca Al-Ma'un dengan surat Al-Zalzalah. Kami tidak pernah menjumpai ada dalil yang demikian. Karena bisa jadi kekurangan ilmu kami, wallahu ta'ala alam. Namun kami tidak pernah menjumpai ada dalil yang mengkhususkan. Namun kalau seandainya kita ingin membaca, dipersilahkan. Karena kita bebas. Namun apabila mengkhususkan sesuatu, tentunya itu butuh dalil. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Silakan Pak Ahmad Firdaus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jubel nih, mau bertanya bagaimana sebenarnya penjelasan yang simpel untuk memberikan pengertian soal akidah kepada anak, Ustaz. Ya, saya ingin sesimpel mungkin gitu, agar mereka bisa mengerti apa itu akidah dalam level pengertian mereka. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum kepada Bapak Ahmad Firdaus. Semoga Allah menjaganya, keluarganya, dan juga menjaga kita semuanya. Tentunya kalau kita ingin berbicara masalah simpel, tidak ada yang simpel di dalam masalah agama karena memang butuh proses semuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Muzammil, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila," kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Apa maknanya? Kami akan memberikan kepadamu qawlan tsaqila, yaitu perkataan yang berat. Maknanya apa? Memang di dalam agama tidak ada yang berat, namun juga di samping itu terutama masalah akidah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita itu butuh proses semuanya. Nah, bagaimana kalau seandainya pertanyaannya apa sih kalimat-kalimat yang senantiasa harus kita bisa bicara terhadap anak-anak kita sambil mengajarkan kepada mereka tentang tauhid atau tentang akidah? Karena biasanya anak-anak apabila kita tanya atau kita memberikan pemaparan, maka pertanyaannya akan membuat kita bingung. Karena mereka hanya bisa menganalisa dengan panca indera yang mereka lihat. Sehingga bagaimana perkataan yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita sebutkan, setiap anak itu tentunya memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Ada anak yang suka bertanya. Dia sering suka bertanya. Ketika kita menyebutkan, wahai anakku, ketahuilah kita ini ada Allah yang menciptakan, langit yang begitu luas, Allah yang menciptakan. Dia bertanya kepada kita, ya Baba, hai ayahanda, hai ayahku, abi, umi, siapa Allah tersebut? Intinya dia suka bertanya kepada kita. Nah, bagaimana kalimat simple yang bisa kita sebutkan? Yang pertama adalah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mentalkinkan akidah yang sahih kepada anak-anak kita. Itu yang pertama. Karena mentalkinkan akidah yang sahih kepada anak bukanlah sesuatu yang mudah. Sangat berat, butuh waktu dan butuh proses. Yang kedua, kita khususkan kepada 3 hal yang senantiasa kita baca di dalam kehidupan, yang bahkan dianjurkan kita untuk membacanya dalam zikir pagi dan sore. Apa itu?
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. 3 poin ini yang harus kita tekankan. Yang pertama tentang Allah Azza wa Jal, bahwa kita menyebutkan bahwa yang menciptakan kita Allah, yang memberikan kita rezeki Allah, bahwa yang menciptakan semuanya adalah Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang agama kita. Agama kita ini adalah Islam. Dan yang ketiga adalah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara ini yang harus kita tekankan kepada anak-anak kita dan juga anak-anak kaum muslimin. Sedangkan caranya wallahu taala alam, karena kami juga memiliki anak dan kami juga merasa kewalahan karena tentunya kita sama memiliki anak dan sebagian anak-anak kita itu banyak yang bertanya atau suka bertanya. Kalau seandainya Allah menciptakan bagaimana, banyak pertanyaannya. Sehingga kami tidak bisa menyebutkan atau menerangkan karena juga kami juga memiliki sedikit kewalahan untuk masalah seperti ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Allah memberikan kepada kita keturunan yang saleh dan salehah yang mana kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Barakallahu fikum. Kami persilakan Pak Isa. Nah, satu-satu yang bertanya ya. Ya. Liran. Assalamualaikum. Ustaz. Silakan Pak Isa Ansari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, ini terkait dengan barangkali orang-orang seperti saya begitu ya, seperti Ana, yang punya keinginan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah kecil-kecilan lah, meskipun bukan Ustadz, tetapi takut dengan persoalan riya gitu. Karena apalagi ketika misalnya melalui berbagai media kita coba sharing dan respon dari teman-teman sedikit memuji-muji gitu ya, memuji-muji kebaikan dan segala macam. Nah, pertama sebetulnya riya sendiri itu persisnya seperti apa? Karena yang kami tahu persoalan riya itu bisa menghanguskan seluruh pahala yang kita kita coba tanam gitu ya. Nah, lantas bagaimana kira-kira apa sikap yang mesti orang-orang seperti saya lakukan gitu ya, antara keinginan untuk membagi kebaikan, membagi dakwah, dengan kekhawatiran untuk bisa menghindari riya, sum'ah dan lain sebagainya. Begitu Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Barakallahu fikum kepada Bapak Isa Ansari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan juga menjaga kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masalah riya, di dalam definisi riya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan apa itu riya. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh tentang riya tersebut. Seperti misalnya ketika seseorang salat, kemudian ketika dia sedang salat, maka dia merasa ada orang datang di belakangnya atau melihat dia sedang sholat. Ketika dia merasa ada orang yang melihat dia sedang sholat, maka dia memperindah sholatnya lebih daripada yang pertama. Maka itulah yang disebut dengan riya, dan inilah yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak menyebutkan definisinya, sehingga para ulama juga tidak bisa menyebutkan definisinya, karena Nabi hanya memberikan contoh. Maknanya apa? Kita kiaskan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di dalam sebuah kaidah, melakukan sesuatu karena berharap pujian manusia itu riya. Sebagaimana meninggalkan sesuatu karena manusia juga itu riya. Kita contohkan, kita ingin berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdakwah biasa-biasa saja, tanpa menoleh melihat ke kiri ke kanan, mau dipuji mau dihina, kita tidak memperhatikannya. Kita jalan lurus saja sambil kita bertekad untuk betul-betul berdakwah di jalan Allah sesuai dengan kemampuan kita. Namun di samping itu juga, jangan kita meninggalkan dakwah hanya gara-gara manusia. Jadi jangan berdakwah karena manusia, dan jangan meninggalkan dakwah juga karena manusia. Karena kedua-duanya takut kita termasuk ke dalam riya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Nah, intinya ikhwatal Islam, masalah riya itu lebih identik kepada hati. Dan setiap kita itu berbeda. Ada orang yang kuat. Ketika dia berdakwah, dia bisa menahan. Maknanya dia bisa menahan pujian atau juga dia bisa menahan cacian. Dia tidak memperdulikan. Ada orang yang tidak kuat. Seperti misalnya ketika kita berdakwah dan kita bisa merasakan. Karena itu dikembalikan kepada perasaan masing-masing. Ketika kita berdakwah misalnya di dunia sosial misalnya.
media sosial, di dunia maya misalnya. Kemudian ada orang yang memuji kita, maka kita merasa sedikit bangga. Nah, ketika sudah merasa demikian, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali beristighfar, kita kembali memohon. Kemudian ada lagi yang memuji kita, rasa-rasanya kita tidak sanggup dengan pujian tersebut, maka kita kembali lagi bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuluskan lagi niat kita. Sehingga riya itu kita tidak bisa memberikan definisi karena Nabi juga hanya memberikan contoh. Nabi hanya memberikan contoh walaupun riya itu sangat berat, namun kita setiap kali apabila terdetik, maka kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mereka membagi tingkatan riya tersebut. Apabila seseorang terdetik di dalam hatinya sifat riya, maka dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dia terus-terusan di dalam keriyaan tersebut, maka di sanalah baru terbatalkan amalan-amalannya. Makanya di dalam perkara riya, kita bermohon kepada Allah karena kita semua butuh ikhlas kepada Allah. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang paling ikhlas. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami yang berbicara, kita yang mendengarkan, kita bermohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan keikhlasan, karena keikhlasan itu adalah sesuatu perkara yang sangat berat, dan masalah keikhlasan itu adalah sesuatu yang senantiasa mengingatkan kita satu sama lain bahwa kita hanya betul-betul berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan Ustaz. Karena waktunya tinggal sedikit ya, kita batasi cuma tinggal 2 pertanyaan lagi. Silakan Pak Arsa Ramadan dari Bandung, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Bagus. Pak Ustadz izin bertanya, apabila bagaimana tipsnya agar kita tidak berandai-andai, kan jika berandai-andai atas apa yang pernah kita lakukan, misalnya seandainya dulu saya begini, seandainya dulu saya dapat hidayahnya begini, itu kan akan membuka pintu setan gitu, Ustadz. Gimana cara tipsnya agar pada saat terbersit ada perasaan seperti itu, bagaimana cara agar untuk menghilangkan perasaan seperti itu, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Hafizakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum kepada Bapak Arsa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Tentunya masalah berandai-andai, lau di dalam istilah bahasa Arabnya, tidak semua lau itu disalahkan. Ada lau yang dibolehkan, ada lau atau berandai-andai yang tidak dibolehkan. Namun karena pertanyaannya adalah berkaitan dengan berandai-andai yang tidak dibolehkan, maka kalau seandainya kita melihat hadis yang disebutkan tentang berandai-andai tersebut, maka dari hadis tersebut akan kita mendapatkan jawabannya apabila kita membaca hadis dari awal. Kenapa? Karena sebelum fa'inna lau, kata Nabi, fa'inna lau taftahu abwab syaitan. Karena sesungguhnya lau berandai-andai akan membuka pintu syaitan untuk masuk ke dalam kita. Maknanya apa? Kita lihat hadis dari awalnya. Apa kata Rasulullah SAW? Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minil dha'if. Wa fi khairin wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jiz wasta'in billah. Jadi maknanya apa? Sesungguhnya hamba yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada hamba yang lemah, walaupun kedua-duanya seorang mukmin lemah ataupun kuat sama-sama baik. Jadi seorang mukmin itu semuanya terbaik. Walaupun yang terbaik di antara mereka adalah yang kuat iman dan kuat fisik. Kemudian apa kata Rasulullah? Hendaklah kalian senantiasa minta tolong kepada Allah. Ista'in billah wala ta'jiz. Hendaklah kalian senantiasa minta tolong kepada Allah dan jangan kalian lemah di hadapan syaitan. Jadi intinya adalah bagaimana kita minta tolong kepada Allah, karena itu adalah perkara berkaitan dengan hati. Sehingga itu semuanya dikembalikan kepada bagaimana kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada inti atau poin yang terpenting di dalam masalah ini. Ada sebuah ayat yang Allah senantiasa mengulang. Apa ayat tersebut? Apabila seseorang yang beriman dan bertakwa. Kita tahu iman itu apa? Iman itu adalah amalan, yaitu beramal. Kita melakukan amalan, kita beramal, melakukan kebaikan, melakukan amal saleh. Kemudian bertakwa kepada Allah. Sebagaimana sebelumnya kita telah menjelaskan apa keutamaannya. Allah berikan kepada kita 2. Yang pertama, la khaufun alaihim.
Yang kedua, walahum yahzanun. Apa artinya? Mereka yang beriman, melakukan amal saleh, mereka yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadanya 2 hadiah. Apa hadiah tersebut? Mereka tidak akan pernah takut dan mereka tidak akan pernah sedih. Apa arti tidak takut dan tidak sedih? Tidak takut itu artinya mereka tidak akan pernah takut menghadapi masa depan. Apa arti tidak sedih? Mereka tidak akan pernah bersedih mengingat masa lalu. Apapun yang terjadi di masa lalu, mereka tidak akan pernah sedih. Dan ini merupakan poin yang terpenting. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Sebentar Pak Aditya ya. Ini kita lanjutkan dulu yang bertanya lewat chat ini akan kami sampaikan ke Ustaz. Mohon izin bertanya Ustaz, apakah hadis keempat tadi bisa dijadikan dasar dalil untuk menjadikan bacaan Al-Fatihah untuk menjadi pembuka doa atau penutup doa? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Sebenarnya kami tadi ingin membahas tentang masalah ini, namun takut karena waktu tidak cukup. Intinya ikhwatal Islam, apapun yang terjadi di zaman Nabi dan kepada sahabat Nabi SAW, ketahuilah, zaman mereka itu adalah zaman wahyu. Zaman mereka itu adalah zaman wahyu. Apakah bisa kita kiaskan zaman mereka dengan zaman kita? Tentunya tidak bisa. Karena zaman mereka zaman wahyu. Zaman kita terputus wahyu. Makanya apapun yang terjadi di zaman Nabi dan para sahabat Nabi dan apapun yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW itu adalah bagian daripada wahyu. Kenapa? Allah yang menyebutkan di dalam surah An-Nisa, yastakhfunaka minan nas wa la yastakhfuna minallah. Kalau seandainya ada di antara sahabat yang melakukan sesuatu dan Nabi tidak tahu, maka Allah tahu. Maknanya apa? Berarti zaman mereka itu adalah zaman wahyu. Ketika ada sahabat yang mengulang-ulang qul huwallahu ahad, diikrarkan oleh Nabi dan disetujui oleh Nabi SAW. Dan itu adalah zaman wahyu. Kalau seandainya kita mengkiaskan dengan ayat yang lain, siapa yang mengikrarkan? Siapa yang menyetujui? Tentunya tidak ada. Makanya kalau seandainya kita ingin mencontoh sahabat ini, contoh sebagaimana apa yang dia lakukan. Misalnya ketika kita membaca ayat, baca tutup dengan qul huwallahu ahad. Kalau seandainya kita membaca ayat yang lain, tutup dengan qul huwallahu ahad, kita cukupkan apa yang mereka cukupkan. Karena zaman mereka zaman wahyu, dan zaman wahyu tidak bisa dikiaskan dengan zaman kita. Begitu juga dengan ayat-ayat yang mereka baca, kita cukupkan dengan apa yang mereka baca, sehingga itu lebih selamat bagi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah jawaban singkat padat. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan Ustaz. Mohon maaf Ustaz ya. Satu lagi Ustaz ya. Ini udah terakhir ini. Karena waktunya sudah ini terlalu lama buat Ustadz ini. Ya silakan Pak Aditya Arya, silakan. Dari mana disebutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Bandung, Pak Ustadz. Silakan. Izin bertanya, apa makna sabda Rasulullah tentang semua golongan umatku akan masuk neraka kecuali satu golongan? Baik Ustadz, terima kasih. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum kepada saudara kita Aditya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Tentunya ini adalah pembahasan yang sangat panjang, terutama hadis tetap tariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Akan terpecah belah umatku kepada 73 golongan, 72 diancam neraka. Jadi kita harus memperhatikan baik-baik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diancam neraka bukan berarti harus masuk neraka. Itu adalah ancaman. Jadi apabila ada ancaman, maka itu tidak mesti. Kaidah umum kita sebutkan supaya kita lebih mudah memahami. Ketika seseorang, misalnya kita sebagai seorang guru, dan kita sedang mengajar anak-anak kita. Misalnya kita mengajar tahfiz, kita sebutkan kepada anak-anak murid kita, wahai kalian, siapa yang bisa menghafal 1 halaman, saya berikan hadiah, atau guru atau ustadz berikan hadiah. Namun siapa yang tidak hafal, ustadz berikan hukuman. Kemudian ada di antara anak-anak yang hafal, ada di antara anak-anak yang tidak hafal. Ketika mereka hafal, maka kita berikan hadiah. Itu namanya kebaikan. Tapi ketika mereka hafal, tidak kita berikan hadiah, itu namanya berbohong. Mereka hafal, namun tidak berikan hadiah, itu namanya kebohongan. Dan Allah tidak pernah berbohong. Innallaha la yukhliful mi'ad. Namun, kalau seandainya mereka tidak hafal, tadi ancamannya adalah kalau tidak hafal, maka kita akan hukum.
Namun ketika ada di antara mereka tidak hafal, tidak jadi kita hukum. Apa namanya? Namanya adalah sayang. Kasih sayang, tidak jadi kita hukum. Begitulah Allah Subhanahu wa taala dan begitulah para ulama memahami ayat-ayat ancaman. Mereka 72 golongan diancam masuk neraka. Kalau seandainya mereka tidak masuk neraka, kenapa? Berarti itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sini ada tingkatan-tingkatannya. Namun kita menjawab secara umum saja. Nah, sedangkan tentunya kita lebih mementingkan siapa sih yang satu ini, dan kita lebih fokus ke sana. Yang satu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi", yaitu mereka yang senantiasa berusaha melihat bagaimana sunnahku, bagaimana perbuatanku, bagaimana syariat yang aku berikan, dan begitu juga sunnah-sunnah para sahabatku, sehingga kita lebih fokus apa sih sunnah Nabi, apa sih sunnah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sih pemahaman mereka, bagaimana mereka memahami hadis ini, ayat ini. Itu fokus kita, sehingga kita lebih fokus kepada satu golongan. Kita lebih fokus kepada satu golongan, dan semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah agar kita bisa masuk kepada golongan yang tadi disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini jawaban singkat tentang masalah hadis yang sangat panjang ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz Ariful Bahri yang sudah membersamai kita, berbagi ilmu kepada kita semua, juga mungkin agak kelamaan pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan dan barakallahu fikum. Semoga Allah mengampuni beliau dan berikan kebaikan yang banyak kepada beliau, menjaga beliau dan keluarga beliau serta orang tua beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula kami ucapkan kepada antum semua, saudara-saudaraku dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati yang telah bergabung pada acara pada sore hari ini, apalagi di Indonesia sudah cukup malam, sudah mendekati jam 10. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Insya Allah kita akan bertemu kembali bersama Ustadz Ariful Bahri ya 4 Jumat lagi ya. Insya Allah 4 Jumat lagi. Namun waktunya nanti kita tanyakan kepada Ustadz apakah sore ataukah bagaimana. Memang kalau jam 8 malam nampaknya sangat cocok untuk Indonesia karena tidak nyangkut ke salat Isya. Insya Allah nanti kita bisa konfirmasi lagi. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid Imam Bukhari ini. Jazakumullah khairan untuk semuanya. Kami persilahkan yang sudah ingin meninggalkan majelis, kami persilahkan. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Dan silakan bapak-bapak yang mau berterima kasih kepada Ustaz, silakan. Jazakumullah khairan juga. Ori kita Al-Ikhlas, terima kasih. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Insyaallah barakallahu fikum jami'an. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Bagus, terima kasih Om. Sami-sami, sama-sama semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Bagus. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan Pak Ahmad Firdaus. Terima kasih kehadirannya ini. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih udah cerita. Sama-sama. Ya, Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Abu Ibrahim. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Mana wajahnya ini Abu Ibrahim, Pak Sri Dharma. Bagus. Terima kasih Pak Ustaz, Pak Bagus. Salam. Salam. Oh, Pak Budi Hermawan, matur nuwun. Pada sama-sama sembunyi nuwun, Pak. semua sih. Pada sembunyi semua. Insya Allah nanti. Dan kalau udah ganteng pada ini tuh. Siapan ngopi nih Mas Bagus. Waalaikumsalam. Banyak pengajiannya. Oke, persiapan ngopi silakan. Terima kasih banyak pengajiannya. Wah, Pak Kardi, gimana kabarnya? Mana ini videonya Pak Kardi? Kok tutup aja? Aduh, kalian video. Aduh, lagi musrif ini Pak. Iya. Nanti makan Lagi pulsa banyak, betul. Aduh, gimana kabar sehat semua? Alhamdulillah. Jalan. Oh iya, oke. Mas Lu Pak Adi sama Pak Lukman tuh lagi di Madinah katanya. Lagi di jalan. Masya Allah, di Madinah. Udah bisa ke Madinah sekarang. Udah kayaknya itu nggak tahu tuh.
Oh, alhamdulillah. Iya. Gelap-gelapan Pak, lagi di jalan ini. Oke, silakan. Oke, Pak Iskandar, mana suaranya Pak Iskandar nih? Oh, Pak Bagus. Tadi kan acara, ya gimana kabarnya Pak Bagus, sehat? Alhamdulillah. Sekarang Pak Bagus di Jubel ya? Di Jubel gimana Iya. kondisinya? Panas ya? Jauh saya, 1.300 km dari situ loh. Ya, mudah-mudahan sehat. Bagaimana di sana cuacanya, panas atau enggak? Cuaca gerah, ya lumayan Pak. Nggak begitu panas sih, cuma agak gerah aja. Berapa tahun di situ atau berapa rencananya berapa tahun? Wah, kalau rencana ini nggak pernah punya rencana Pak. Yang penting kerja aja. Alhamdulillah. Menentukan lah. Manusia cuma punya planning, Allah yang menentukan ya. Iya sih. Ya, Allah alam. di sini berapa tahun panjang umur, sehat semuanya lah. Yang penting sehat aja. Kamu. Ini Pak, siapa kok nggak muncul ya Pak? Siapa? Pak Jito. Ya Pak Jito masih di Indo kan udah habis cutinya. Di Indo kayaknya masih di Indo. Iya cutinya berapa bulan? Udah habis belum? Belum bisa kesini. Wah, kurang tahu ini. Kayaknya susah kesini. Sekarang udah bisa langsung nih. Oh. Sekarang Ustadz Bagus dan bapak-bapak lainnya ditunggu di Rabik ya. Alhamdulillah kalau Insya Allah. Jauh ya Rabik sekarang ya? Ya, sejauh mata memandang aja Pak, tapi masih dekat kok kalau Yeah. Bismillah aja. Insya Allah lah, mudah-mudahan. Ya, insya Allah. Karena Oke, aku nggak Assalamualaikum ya. diterima di Rabik Semuanya jadi ya. lari ke Jubel. Wah. Agus dari dulu di sini nggak mau sih Pak Ustadznya. Khair lah. Bagus daerah mana Ya, Rabik insya Allah lah. atau daerah mana? Itu Pak Budi itu tadi di Rabik beliau. Pak Bagus daerah mana? Rabik atau? Jubel Pak Iskandar. Jubel dekat ke Damam ya. Ke Damam dekat. Yuk, ngapain Iya, yuk? Damam dekat. Damam dekat. Iya. Alkobar dekat ya Pak? Ke Bahrain dekat. Kobar 1 jam. Iya. Ke Bahrain tuh enak jalan-jalan. Damam ke Bahrain. Ke Bahrain dekat, udah dekat ke Bahrain. Bahrain juga dekat. Tapi belum Iya. pernah. Kalau saya cuma lewat dulu ke Bahrain. Waktu transit kan lewat ke Bahrain. Oh. Dulu pernah transit ke sana. Pamit Pak ya. Pamit ya Pak ya. Ya, oke, terima kasih. Matur nuwun. Mudah-mudahan bisa Matur nuwun. ketemu insya Allah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga semua. Salam juga. Pak Taufik gimana itu Pak Taufik? Masih di sini nggak tuh Pak Taufik? Pak Lukman. Alhamdulillah di sini Pak. Boleh. Gimana kabarnya Indonesia? Waduh, Indonesia sekarang panas nih. Sudah mulai membaik. Coronanya sudah mulai membaik. Iya, udah nggak banyak kan coronanya ya? Sudah turun level sekarang dari level 4 ke level 3. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segera normal kembali Indonesia. Amin. Sudah mulai dibuka-buka sekarang. Iya nih udah ditunggu Pak Lukman nih. Pak Lukman mau cuti nih. Sama Pak Adi itu. Mampir ke Pangandaran Pak Lukman. Kapan pulang Pak Lukman? Tahu tuh Pak Lukman tuh. Tanya Pak Lukman tuh. Pak Lukman ada Pak Lukman? Ada tuh Pak Lukman sama Pak Adi tuh. Masa nggak lihat? Kalau Mas Kardi masih di Indo ya, agak kesini lagi Mas Kardi. Iya Pak, udah di Indo ini lagi di jalan ini Pak. Mau Pak kemana? Kardi nggak mau Apa? ditawarin ke sini lagi udah nggak mau kayaknya. Apanya? Udah enak di Indo ya? Udah enak di Indo kok. Oh, di jalan tuh. Lagi kemana itu Pak Kardi? Lagi biasa? Biasa, Musrip. Hebat atulah. Enak di Indo, kumpul. Ya, dienak-enakin lah. Alhamdulillah. Yang penting sehat badan.
Disyukuri udah. aja. Di mana-mana juga sama Allah. Pais, kira cuti Pais. Ya nggak Oh, iya. tahu. Nanti Pak lihat Iskandar situasi. kapan cuti? Hah? Pak Iskandar kapan cuti? Nggak tahu kalau udah normal aja ya, nanti nggak tahu Ramadan atau. Aduh, maaf ini Jubel udah menjelang maghrib ya. Ya Bapak-bapak. udah. Ya, terima kasih Pak. Kalau sekarang Jubel ini Syukron, waktu Bapak Gus, sholatnya syukron jazilan. cepet ya, nggak kayak di Hanbo ya. iya, terima kasih Ya, semuanya. makanya di Makasih banyak. makanya di TV pas Jazakallah jam khair. 4.15 itu ya, Nanti, sama Bapak, Oh, insya Allah 2 Jumat lagi ya. Halo, 2 Jumat lagi insya Allah. Mana Tolong saya diingetin kalau udah masuk udah mau deket Jumat yang itu, udah masuk mendekati Jumat yang kedua, nanti saya diingetin. Insya Allah. Kita nggak mulu-mulu lah 2 Jumat, kita coba istiqomah insya Allah. Insyaallah. Ya syukron jazilan Mang Adi. Pancasila semuanya ya. Assalamualaikum. Buat semuanya. Oh, masih direkam lupa